Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian atau mulazamah kitab tauhid pada bab yang kelima sekarang. Bab 5 ya? Bab du'ai. Ya benar, bab 5. Masail. Pada masail bab yang kelima. Pada masail bab yang kelima. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Man yaqra? Qari-qarinya pada absen. Ainul. Siapa? Ainul. Fadhal, Ustaz Ainul. Yang lain katanya? Enggak ada. Fihi masail. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Penulis rahimahullah mengatakan fihi, di dalam dalil-dalil di atas masail ada beberapa kesimpulan. Al-ula, yang pertama, anna ad-da'wata ila Allah tariqu man ittaba'ahu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya dakwah kepada Allah ini adalah salah satu sunnah atau jalan orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajib ada dakwah walaupun satu ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat kepada siapapun manusia. Jangan sampai kita kosong hidup kita dari dakwah. Walaupun tidak mampu menyampaikan secara lisan, bisa dengan cara mengajak orang ke majelis ilmu, atau memberikan dia kitab, atau mendukung majelis ilmu dengan hartanya, dan masih banyak cara-cara yang lainnya. Yang penting dengannya dakwah menjadi tegak. Ats-tsaniyah, yang kedua, at-tanbih 'alal ikhlas. Peringatan untuk senantiasa ikhlas di dalam berdakwah. Apa yang dimaksud ikhlas dalam berdakwah? Memurnikan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna katsiran, kata penulis, karena banyak sekali manusia lau da'a ilal haq, ketika dia berbicara tentang kebenaran, mengajak manusia tentang kebenaran, fahuwa yad'u ila nafsihi, di dalam hatinya dia mengajak manusia untuk mendengarkan dia saja, ya, untuk kepada dirinya saja. Ya, sama, memang pemaparannya sama, mengajak kepada tauhid, sunnah, menjauhkan dari syirik, tapi nggak boleh dengar dari ustadz lain, harus dari dia. Ya, ini namanya tidak ikhlas. Yang ketiga, annal basirata minal faraid, bahwasannya basirah, ilmu, bagian dari kewajiban. Ya, termasuk kewajiban dakwah, yaitu adanya ilmu. Tidak mungkin seseorang tidak memiliki ilmu kemudian mengajak manusia menuju kebenaran. Patokan benarnya bagaimana? Dia tidak punya ilmunya.
Ya, maka wajib ketika kita bersemangat untuk membela agama Allah, pertama yang dilakukan adalah membekali diri dengan ilmu. Ar-rabi'ah, yang keempat, min husnit tauhid, dari kebaikan tauhid seorang hamba, kaunuhu tanzihun lillahi 'anil masabbah. Hendaklah dia membersihkan atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh celaan-celaan. Dari seluruh celaan-celaan. Syirik ini adalah termasuk mencela Allah. Atau pada hari ini banyak manusia mengatakan Allah punya anak. Ya, maka wajib bagi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melibatkan diri atau apapun yang bisa mendukung perbuatan mereka. Ini termasuk praktek tauhid. Termasuk praktek tauhid. Adapun ketika mendukung pergerakan mereka atau acara mereka, ini menunjukkan lemahnya tauhid. Menunjukkan lemahnya tauhid. Al-khamisah, yang kelima, anna min qubhi syirik kaunuhu masabbatan lillah. Di antara bentuk keburukan syirik, syirik itu sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu kan menyamakan Allah dengan makhluknya, padahal yang khusus bagi Allah saja. Jika seseorang mengatakan ada makhluk yang bisa melakukan perbuatan seperti perbuatan Allah, maka dia sama saja menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan Allah grade-nya menjadi lebih rendah. As-sadisah, yang keenam, wa hiya min ahammiha. Yang keenam ini termasuk ahammid da'wah. Ahammiha ay ahammid da'wah, dari kepentingan dakwah. Termasuk hal yang paling penting di dalam dakwah adalah ib'adul muslim 'anil musyrikin, menjauhkan muslim dari pelaku syirik. Nah, itu tujuan dakwah salah satunya. La yusiru minhum, supaya mereka tidak menjadi bagian dari pelaku kesyirikan. Walau lam yusyrik, walaupun sebenarnya mereka tidak berbuat syirik, ya, tapi tetap harus dijauhkan dari pelaku kesyirikan. Ini tujuan dakwah ini. As-sabi'ah, yang ketujuh, kaunut tauhid awwal wajib. Tauhid merupakan kewajiban pertama kali dari manusia. Tauhid merupakan kewajiban yang pertama kali, sebelum yang lainnya, sebelum sholat, sebelum zakat, ya. Ats-tsaminah, yang ke-8, annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Bahwasanya Rasulullah, ya, mohon maaf, bahwasanya tauhid ini diletakkan di permulaan sebelum salat dan yang lainnya. Diletakkan oleh Rasulullah, pesan kepada Mu'adz untuk berdakwah tauhid. Yang ke-9, bahwasannya makna yuwahhidullah, makna mereka mentauhidkan Allah adalah, itu adalah makna syahadati alla ilaha illallah. Itu adalah makna persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, makna orang mengatakan yuwahhidullah, mereka mentauhidkan Allah, berarti dia sedang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-ashirah, yang ke-10, annal insana qad yakunu min ahlil kitab. Manusia terkadang, ya, terkadang termasuk dari ahlul kitab.
wa huwa la ya'rifuha. Ya, sedangkan dia tidak merasa, tidak mengetahui. Padahal dia ahlul kitab. Ini menjelaskan tentang kondisi negeri Yaman. Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad, nanti engkau akan mendatangi siapa? Ahlul kitab. Penduduk Yaman enggak ngerti kalau mereka itu ahlul kitab. Jelas ya? Au ya'rifuha wa la ya'malu biha. Atau ada ahlul kitab itu dia tahu dirinya ahlul kitab tapi enggak mau mengamalkannya. Maka yang lebih tepat, wa huwa la ya'rifuha, itu Nasrani, au ya'rifuha wa la ya'malu biha, Yahudi. Ahlul kitab yang wa huwa la ya'rifuha, dia tidak mengetahui, jahil, tapi semangat dia mengamalkan. Siapa? Nasrani. Au ya'rifuha, dia tahu dirinya ahlul kitab, ngerti tentang Taurat, ya, wala ya'malu biha, tapi enggak mau beramal. Siapa? Yahudi. Berikutnya yang ke-11, at-tanbihu 'ala at-ta'lim bit-tadrij. Peringatan untuk belajar atau peringatan untuk mengajar dengan urut, dengan berderajat, bertahap. Ini kalau dari sisi gurunya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyin." Jadilah engkau itu orang-orang yang rabbani. Ya, bima kuntum tu'allimun, dalam pengajaranmu, wa bima kuntum tadrusun, dan dalam belajarmu. Dua arah. Guru harus mengajarkan itu dengan bertahap. Seorang penuntut ilmu harus juga menuntut ilmu dengan bertahap. Ini metode yang paling efektif. Gak usah bingung harus mencakup semuanya, satu aja dulu. Ya, ibaratnya ya, ini saya jelaskan sedikit. Banyak penuntut ilmu yang gak paham sehingga dia 10 tahun, 20 tahun ngaji ya gitu-gitu aja. Ya, dia gak punya target. Saya harus arahnya kemana ini? Ya, jadi semua apa? Semua kajian offline, online cakup semuanya. Akhirnya hasilnya apa? Gak ada apa-apa. Kata orang Arab, la Yusuf wala qamisu. Yusufnya nggak dapat, kemejanya juga nggak dapat, dapat sobekannya aja. Si Zulaikha. Ya, contohnya kayak antum disuguhin rawon, sop, jangan asem, apalagi pecel, antum sikat semua jadi satu, campur makan. Terus ditanya, tadi sopnya enak pak? Sopnya bingung kan begitu ya. Terus ditanya, rawonnya gimana tadi rawonnya? Hah? Tadi memang saya niat itu saya cakup semua supaya saya bisa merasakan nikmatnya satu persatu. Ternyata nggak ada nikmatnya. Tapi beda kalau orang satu persatu. Rawon dulu, terus sop dulu, terus pecelnya. Ditanya, enak tadi rawonnya? Bisa jawab dia. Jelas ya. Makanya para ulama mengatakan di dalam kitab Ta'zimul Ilm karya Syekh Saleh Al-Utsaimin, untuk penuntut ilmu boleh dia ya mempelajari beberapa literatur ilmu untuk prinsipnya saja. Prinsipnya, prinsip akidah apa, prinsip fikih apa, prinsip tafsir apa. Tapi selanjutnya dia pilih satu. Maka di situ dia akan nampak bermanfaat baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Antum lihat para ulama itu mesti ada satu bidang yang ditonjolkan ya. Ya sama dengan orang yang kuliah umum juga, semakin tinggi levelnya semakin menjurus. Semakin menjurus. Ats-tsaniyatu 'asyarah, yang ke-12, al-bada'atu bil ahammi fal aham.
dalam segala hal, ya ini bisa kita gunakan dalam segala hal. Memulai dari sesuatu yang paling penting, kemudian setelahnya dan setelahnya dalam segala hal. Apalagi dakwah. Yang ke-13, masrifuz zakah. Masrif az-zakah, yaitu tempat mengeluarkan zakat. Dari hadis Nabi SAW, nasihat kepada Mu'ad, ajarkanlah mereka zakat yang engkau ambil dari orang kaya mereka, diserahkan ke orang miskin mereka. Ya, hadis Mu'ad bin Jabal. Ke-14, kashful alimi asyubhata 'anil muta'allim. Hendaknya orang yang berilmu itu membongkar syubhat muridnya jika ada keraguan pemahaman di dalam muridnya. Ya, harus membongkar apa? Syubhat atau menjelaskan keraguan-keraguan yang terjadi pada muridnya. Contohnya barangkali apa? Sang murid menyangka bahwasannya Al-Quran yang dibaca itu adalah makhluk, contohnya. Maka dijelaskan oleh orang yang berilmu, Al-Qurannya bukan makhluk, ya, bacaanmu pun bukan makhluk, ya. Atau dijelaskan lebih detail, yang kamu baca objeknya bukan makhluk, tapi pembacanya lah yang makhluk. Salah satu apa? Contoh. Ini kewajiban bagi orang alim yang berilmu, yaitu menjelaskan keraguan-keraguan pemahaman pada murid. Kadang ada guru yang muridnya nggak paham, atau salah paham, dilontarkan kepada gurunya pertanyaan, gurunya nggak bisa jawab. Jadi ada guru yang dia mengajar sesuai dengan kitab, dibacain aja, sebenarnya dia nggak paham. Nah, ini kurang tepat, ya, guru yang kurang tepat. Harusnya seorang guru itu di samping dia menjelaskan isi dari kitab, contohnya, dia juga memahami, sehingga ada salah persepsi di sana dia bisa menjelaskan. Ada pertanyaan yang agak menyimpang di sana, dia bisa luruskan. Ya, harusnya seperti itu. Yang ke-15, an-nahyu an kara'imil amwal. Larangan untuk mengambil harta terbaik dari orang kaya. Sebagaimana sabda Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, iyyakum wa qara'ima amwalihim. Hati-hati engkau wahai Mu'ad dari harta terbaik mereka, yaitu orang-orang kaya. Yaitu apa? Ketika Mu'ad bin Jabal ditugaskan oleh Rasulullah sebagai penarik zakat. Jika mungkin nanti engkau menarik zakat, jangan ambil zakat yang terbaik. Zakat apa ini? Iya, yaitu zakat yang zahir, yang nampak, harta yang nampak. Kalau emas dan perak masuk nggak? Nggak masuk. Ahsan. Emas dan perak nggak, karena emas dan perak nggak mungkin ditaruh di pekarangan, kan gitu. Taruhnya di lemari. Yang taruh di pekarangan, yaitu yang zahir adalah zakat hewan ternak atau zakat pertanian. Tugas orang yang ditunjuk oleh pemerintah mengambil zakat dari mereka harus ambil kualitas yang pertengahan. Jangan yang terbaik, jangan yang paling rendah, ambil pertengahan. Ini sikap adil dari Rasulullah SAW. Yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum. Waspada terhadap doanya orang yang terzalimi. Ya, doa orang yang terzalimi tanpa hijab antara dia dengan Allah, walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Ada riwayat wa in kana fujjaran, kata Nabi.
ittaqi da'watal madlum wa in kana fujjaran. Hati-hati engkau dari doanya orang yang terzalimi walaupun dia orang fajir, orang kafir. Karena dia juga makhluk Allah yang menciptakan, bukan? Allah yang menciptakan. Kemudian dia disakiti, diambil haknya yang dengan cara yang tidak benar, maka Allah marah dengan cara mengabulkan doanya. Na'udzubillah min dzalik. As-sabi'atu asyara, yang ke-17, al-ikhbaru bi annaha la tuhjab. Kabar dari Rasulullah bahwasanya doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, langsung makbul, langsung diterima oleh Allah. Ats-tsamina asyara, yang ke-18, ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya minal masyaqqati wal ju'i wal waba. Ya, menjelaskan yang dialami oleh para rasul, dan orang-orang yang mulia atau para waliullah adalah masyaqqah, kesulitan, wal ju', kelaparan, wal waba, dan banyak musibah, penyakit. Ya. Ini di sini menjelaskan bahwasanya semua ini bukan patokan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Justru Allah berikan demikian, apa tujuannya? Untuk memberikan derajat yang lebih tinggi di surga. Ya, kalau kita melihat ada orang yang banyak sekali musibahnya, tapi dia tetap berada di jalan Allah, berarti itu adalah tanda-tanda Allah ingin mengangkat derajatnya di surga. Na'udzubillahi min su'il hal. Yang ke-19, perkataan Rasulullah, la u'tiyanna ar-rayah ila akhiri. Rasulullah bersabda, aku akan memberikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Ini kata penulis, alamun min a'lamin nubuwah. Ini salah satu tanda-tanda kenabian. Salah satu tanda-tanda kenabian. Rasul tahu, ya, yang diberikan bendera ini akan memenangkan. Nanti Allah memenangkan lewat orang ini karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya, menang perang, ini hal gaib atau tidak? Hal gaib, tapi disebutkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk ciri-ciri kenabian beliau, yaitu menyebutkan hal yang gaib dari wahyu Allah. Menyebutkan hal yang gaib dari wahyu Allah. Al-ishrun, yang ke-20, tafluhu fi 'ainaihi 'alamun min a'lamiha aidan. Ludah beliau ke matanya Ali bin Abi Thalib sampai sakit matanya sembuh. Ini juga termasuk tanda kenabian. Termasuk tanda kenabian, yarhamukallah. Al-hadiyatu wal ishrun, yang ke-21, fadilatu Ali. Hadis ini menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Apa keutamaannya di hadis ini? Ali bin Abi Thalib yuhibbullaha wa rasulahu wa Allahu wa rasuluhu yuhibbuhu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Ya. Ats-tsaniyah wal 'ishrun, yang ke-22, fadlus sahabati fi dawqihim tilkal lailah. Hadis ini menyebutkan keutamaan para sahabat yang saling berdialog, ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang ingin diberikan bendera tersebut oleh Rasulullah. Wa syughlihim an bisyaratil fath, dan mereka sibuk membicarakan tentang kabar gembira kemenangan, ya, tentang kabar gembira kemenangan. Ini termasuk fadilah, termasuk keutamaan, ya. Beda dengan keutamaan orang sekarang yang mungkin ketika dikabarkan oleh Rasulullah orang ini akan memenangkan kaum muslimin, ya,
karena dia mencintai Allah dan Rasulnya, cuek dia. Ketika diberikan berita ada orang yang bisa mengangkat skala pendapatan ya sekian persen, gimana? Ya, ini bukan fadilah ya. Yang fadilah yang mana? Ketika seseorang itu sibuk memikirkan akhirat. Ats-tsalits wal 'ishrun yang ke-23 al-imanu bil qadari li husuliha. Hadis ini mengajarkan iman kepada takdir li husuliha liman lam yas'alaha. Ya. Kenapa kok bahasan iman kepada takdir? Karena di dalam hadis itu ada seorang yang mendapatkan sesuatu padahal dia tidak berusaha. Siapa? Ali. Kan Rasul tanya, aku akan memberikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia, dan dia akan mendapatkan kemenangan dari Allah lewat orang ini. Ali ada di forum itu enggak? Alinya kan sakit mata Alinya. Nah, tanpa ada sangkaan sedikit pun, tanpa ada usaha ngacung begini, saya ya Rasul, enggak ada. Ali enggak ada usaha. Tapi karena takdirnya Ali mendapatkan bendera tadi, dapat enggak? Dapat. Makanya kita jangan ragu sedikit pun tentang hak kita yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santai aja. Bahas dunia itu santai aja. Sudah ditulis. Ya, yang diperintahkan pada kita adalah ibadah di muka bumi ini. Santai aja. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Wa mana'aha 'amman sa'a. Atau kalau sudah ditakdirkan dia tidak dapat, walaupun dia berusaha, dapat enggak? Enggak dapat. Enggak dapat. Buktinya mana? Para sahabat itu yang melean, begadang sampai menjelang subuh berbicara, siapa besok? Kemudian mereka pagi-pagi bergegas menuju Rasulullah, ingin mendapatkan bendera tadi. Ternyata nggak ada yang dapat. Yang dapat siapa? Ali. Ya. Kemudian yang ke-24 al-adabu fi qaulihi ala rislik. Adab Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Ali, ala rislika. Kerahkan kemampuanmu wahai Ali. Ya. Kerahkan kemampuanmu wahai Ali sampai ke depan, kemudian dakwahkan Islam kepada mereka sebelum diperangi. 25 ad-da'watu ilal Islam qabla al-qital. Ya, yaitu mendakwahkan Islam sebelum berperang. Sama seperti kita, belum ada perintah jihad, tetap perintah yang masih ada adalah berilmu dan berdakwah, berilmu dan menyampaikan. As-sadisatu wal 'ishrun yang ke-26 annahu masyru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Bahwasanya hal itu disyariatkan bagi siapa saja yang diseru sebelum hal tersebut, wa qutilu. Maksudnya ini adalah bahwasanya dakwah sebelum perang, sebelum ada perintah jihad dengan senjata, tetap dia harus lakukan jihad dengan ilmu. Nah, salah satunya kita ini belum ada panggilan perang, tidak ada jihad dengan senjata, maka tetap harus ada jihad, yaitu jihad dengan ilmu. Ya, jihad dengan ilmu. Wallahi penting ya, sebelum wafat kita minimal 1 ayat dakwahkan. Sebelum kita meninggal minimal 1 ayat, apalagi 2 ayat, apalagi 10 ayat, apalagi 1 surat, 2 surat dan seterusnya. 27 ad-da'watu ilallahi bil hikmah. Ya, dakwah kepada Allah itu disertai dengan kebijaksanaan, dengan hikmah.
Dengan maksudnya hikmah adalah mengedepankan maslahat dan mudarat. Jangan sampai dakwah kita justru menimbulkan mudarat. Yang kedua adalah dengan hikmah itu menyampaikan yang paling penting. Itu hikmah dengan bijaksana. Sini disebutkan akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Ya. Kabarkan kepada mereka apa yang harus mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dari hak Allah yang mereka harus tunaikan itu apa? Itu yang disampaikan. Itu apa? Tauhid. Yang ke-28, ma'rifatu haqqillah fil Islam. Di dalil-dalil di atas itu ada pengetahuan tentang hak Allah di dalam Islam. Apa hak Allah? Disembah satu-satunya dan tidak diperbuat syirik. Yang ke-29, thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Ya. Pahala besar bagi orang yang dengannya orang menjadi sebab hidayah. Dengan orang tadi orang mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, kita ini kan tidak memungkiri banyak kurangnya, banyak dosanya. Makanya targetkan dakwah walaupun satu orang ikut kajian, tahu-tahu dia lebih semangat dari kita. Loh, kita dapat setiap ayat yang dia baca, rakaat yang dia tunaikan, puasa yang dia tunaikan, dapat kita. Ya, barangkali ada orang yang malas sholat sunnah, tapi berdakwah, dia ngajak orang supaya ikut sunnah. Ternyata ketika orang yang diajak ini lebih semangat dari dia, sholat sunnahnya rajin, sholat malamnya, puasa Senin Kemis. Yang ini tadi yang ngajak enggak, dia akan terangkat dengan pahalanya ini. Nah, ini keistimewaan dakwah. As-salasun, yang ke-30, al-halifu 'alal futya, bolehnya bersumpah saat berfatwa. Ini mana contohnya? Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, ya, hadis yang terakhir, Rasulullah mengatakan fawallahi, ya, redaksi yang akhir-akhir, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Di situ ada fawallahi, demi Allah, kata Rasulullah. Ya, ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang karenamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Selesai sudah bab kelima. Ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya. Berkaitan dengan syubhat tadi, Ustaz. Mungkin ini ada kaitannya ataupun di luar. Bagaimana dengan adanya ilmu filsafat, Ustaz, bagi penuntut ilmu? Karena anak pernah dengar itu, gimana kita tahu kalau ilmu filsafat itu buruk kalau kita tidak mengetahui ilmu tersebut, Ustaz? Ya, ilmu filsafat banyak dikatakan oleh para ulama terdahulu itu adalah ilmu yang berasal dari Yunani. Dan Yunani itu notabene adalah penyembah-penyembah berhala. Ya, Yunani kuno, penyembah-penyembah dewa. Dari mereka lah timbul ilmu filsafat, yaitu sebuah ilmu yang maksudnya ingin mengoptimalkan kinerja otak dengan memahami setiap benda walaupun dari bagian kecil atau setiap sifat. Nah, di sisi lain ilmu ini ada manfaatnya. Tetapi secara praktek, ketika orang sudah hulu di ilmu ini, ternyata dia memahami agama dicampur dengan ilmu ini. Jadinya bagaimana? Rancu. Karena di dalam tubuh kita, di dalam tubuh seorang muslim ada dua aspek, akal dan iman. Akal dan iman. Filsafat ini hanya ranahnya akal,
tidak pada ranah iman. Tapi ketika seseorang sudah mengadopsi filsafat di otaknya, banyak sekali ketergelinciran ketika memahami hal gaib, terutama bab keimanan. Oleh karena itu para ulama mengedepankan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Menolak keburukan, apa keburukannya? Imannya jadi goyah. Keburukan atau enggak? Dikedepankan daripada mengambil maslahat. Mengambil maslahatnya, nah mungkin orang itu bisa lebih tajam di dalam berpikir atau bisa optimal kinerja otaknya. Maslahat, tapi ada mudarat yang lebih besar di sini, yaitu imannya bisa goyah. Maka dikatakan oleh para ulama ilmu filsafat haram jadinya, termasuk ilmu yang berbahaya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Faman tamantaqa faqad tazandaqa." Barang siapa yang sudah belajar filsafat, maka dia akan menjadi zindik. Zindik itu adalah liberal atau munafik. Ya. Apa salah satu kelemahan iman kita bekerja sama dengan si fulan, sedangkan fulan itu masih melakukan belum bisa meninggalkan larangan kayak merokok tapi kita bekerja sama dia tapi belum bisa mendawai kalau rokok itu haram, terus meninggalkan sholat itu ya, maksudnya masalah rokok aja. Apa itu salah satu kelemahan iman kita? Belum bisa. Jika kita berhubungan dengan dia sebatas interaksi duniawi, tidak masalah. Ya, seperti jual beli, sewa menyewa atau jasa. Pegawai itu kan jasa. Kalau kita kerja sama dia, tidak ada masalah. Ya, Rasulullah juga interaksi dengan orang Yahudi, dengan orang musyrik. Mana yang lebih parah, Yahudi, musyrik atau perokok? Musyrik jelas, tidak masalah. Adapun bab nasihat seperti tadi, tempatkan posisi kita. Ini umum, kaidah umum yang besar sekali. Setiap nasihat kembali ke sini kaidahnya. Tempatkan posisi kita dulu di mana? Sebagai penguasa kah? Atau orang yang berwenang kah? Yang kedua, temannya kah? Atau orang yang ditokohkan kah? Atau tidak dua-duanya? Kalau tidak dua-duanya berarti kita ingkari dengan hati, cukup. Tidak masalah. Wallahu a'lam. Cukup? Oh ya, jelas. Kata beliau satu lagi loh ya. Ada terakhir. Sebuah dari Ustaz ya. Itu bisa menimpa bahkan para ulama Ustaz. Yang sekiranya itu ilmunya sudah tinggi lah. Itu aja bisa kena. Bagaimana dengan kita? Kena apa itu? Syubhat. Ya. Syubhat posisinya seperti musibah. Syubhat seperti musibah, hanya saja musibah ini, syubhat ini kaitannya musibahnya dengan agama. Ya, jika itu adalah musibah, kita nggak bisa menghindar, Kita hanya berdoa. Seperti doa Nabi SAW, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau berikan musibah kepada kami, musibah agama. Sama seperti kita nggak ingin sakit, bisa menghindar nggak bisa. Nggak ingin miskin, tidak bisa menghindar. Tidak ingin mati, ini semuanya sudah sunnatullah. Adapun upaya, sama seperti kita lari dari sakit, bagaimana? Ya kita menghindar dari sesuatu yang bisa menyakiti tubuh kita. Atau kita lari dari kelaparan, berarti kita makan upaya. Lari dari syubhat adalah berilmu dan kumpul dengan ahli ilmu. Itu salah satu bentuk upaya lari dari syubhat.
bisa terkena nggak ya? Bisa aja kalau Allah menghendaki. Nah, cukup ya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.